hari ini kita masuk bulan September. Biasanya kita berkata September itu ceria, tetapi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga, tetap berdoa dan berjaga-jaga, karena daging kita lemah walaupun roh kita penurut. Maka kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga, kita tetap berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Walaupun kita sudah beribadah kembali, tetapi mari kita tetap menjaga prokes kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Mahanaim News dengan saya Michael dan saya Lisa akan menyampaikan beberapa kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11 siang. Dan jangan lupa adik-adik, setiap hari Kamis ada kelas doa yang dimulai jam 6 sampai jam 7 malam. Dan selain itu ada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Khusus Selasa ini, tanggal 7 September 2021, ada ibadah White Dove yang dimulai pukul 10 pagi. Dan buat kalian yang masih muda, kalian bisa mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Semua kegiatan ibadah di gereja kami dapat saudara ikuti melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Ibadah KPK gabungan akan diadakan hari Selasa tanggal 7 September 2021 jam 7 malam melalui Zoom. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan, dan bagi saudara yang belum tergabung dalam KPK, saudara dapat menghubungi Bapak Swito. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, Anda bisa mengikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian Mahanaim News minggu ini. Selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih boleh diberi kekuatan, kesehatan.
kita masih boleh datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bawa korban ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru, untuk kesempatan yang baru bagi setiap kami boleh kembali datang mendekat kepadamu. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah. Kami datang Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Kami berdoa betapa kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Mari Tuhan, Engkau Allah yang melayakkan setiap kami menghampiri tatamu yang kudus. Terpujilah namamu Allah, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Allah Roh Kudus, betapa kami sungguh memerlukan Engkau. Kami perlu Engkau lebih daripada kemarin Tuhan. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kurayala syanggala yala 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 yala. Kurayala shikira yala 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 yala. Kurasyanggala yala yala yala. Kurayala yala 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 yala. Kurasikira yala yala yala. Kurayala yala 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 yala. Kurayala yala 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 yala. Kurasikira syanggala yala. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Jalan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
bangkit berdiri. Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah ataupun kau yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kurasyikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Harai kurasyaka. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, Dia ada di sini. Mari angkat tanganmu. Biar Allah Roh Kudus, Dia Allah yang mau memegang engkau. Dia Allah Roh Kudus yang mau mendekat kepadamu. Buka hatimu, bawa kami Allah kepada seluruh kebenaran. Bawa setiap kami Tuhan seturut dengan kehendak Bapa. Jadilah kami Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, supaya kami tidak tersesat jalan-jalan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tak sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu bawa kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib Engkau. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang. Nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang memberi kita menang. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Bersorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk nama di atas segala nama yang memampukan kami untuk menjadi pemenang, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyerukan nama Yesus di tempat ini. Nama yang penuh kuasa, kota benteng kami, menara kami, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, hanya Yesus Tuhan. Saudara yang siap menyerukan nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, bukankah Dia nama yang indah? Amin. Nama yang berkuasa.
Mari kita serukan nama Yesus 3 kali ya saudara. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus adalah kubu pertahanan kita, amin. Kota benteng kita, saudara, kita dapat berlari kepadanya. Dia Allah yang memberikan jawaban buat saya dan saudara. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang ingin menabur dapat dipersiapkan pada pagi hari ini. Juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang ingin menabur juga dapat mentransfer ke dalam rekening gereja. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban daripada segala pergumulan hidup kami.
Engkau ada ketika kami mencari Engkau. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau Allah yang menjawab kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Katakan, aku percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari saudara kita bangkit berdiri.
Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang kekurangan sudah diberkati. Yang punya banyak masalah sudah diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih karena hadirat-Mu Tuhan membawa kesembuhan. Karena hadirat-Mu membawa pemulihan buat setiap kami. Saatnya kami membasuh dengan firman. Saatnya iman kami bertumbuh karena siraman firman. Terima kasih Roh Kudus. Berjagalah di pintu hati kami. Sehingga kami mendapatkan nutrisi yang baik pada pagi hari ini. Dan kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus. Thank you Lord Jesus. You are here. You are here. Yes Lord. Engkau di sini. Engkau di sini Tuhan. Thank you. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Biasanya kalau September ini apa lagunya? September ceria ya. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak di bulan September ini, walaupun ini bulan yang ceria, kita akan melewati masa PPKM ya. Zona merah sudah menurun dan sebagainya, tetapi kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Kita baca Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, memang ini ayat yang gampang dibaca, tapi sukar untuk dilakukan. Tetapi saya mengajak saudara sepanjang bulan ini, kesukaran-kesukaran itu harus kita bisa lewati. Amin. Supaya apa? Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Memang roh ini maunya yang kudus, yang suci, yang taat, yang baik-baik roh. Karena roh itu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tetapi daging kita ini loh ya, daging kita ini lemah. Maunya yang nyaman, yang enak, yang nikmat, yang ter ya. Tetapi kita belajar untuk menyalibkan daging kita ya. Tentunya sepanjang bulan ini mari kita isi pikiran dengan yang positif ya. Sebab mungkin Agustus itu pikiran berkecamuk, enggak karu-karuan ya. Pikiran-pikiran negatif, bagaimana ini mallnya buka bagi yang punya counter di mall ya. Tetapi masih juga terhalang oleh beberapa hal protokol kesehatan dan sebagainya. Mungkin juga langganan belum kembali ya. Mungkin juga tiba-tiba kelihatannya orang-orang juga takut belanja-belanja ya. Nah, kita bisa mikir yang enggak ya. Mungkin juga kita mendengar kabar-kabar masih ada yang sakit dari keluarga kita. Terima kasih pada Kamis yang lalu saudara-saudara ikut mendoakan buat sepupu saya ya, sepupunya Bapak Gembala. Karena beliau masuk di ICU ya. Dan dokter mengatakan tinggal 10%. Umpama baterainya handphone itu saudara-saudara. Lek tinggal 10% itu bagaimana? Tidak bisa saudara ya. Bentar lagi itu pasti cut off. Maka disitulah ajakan untuk berdoa itu bertalu-talu ya. Seluruh keluarga besar kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang setia berdoa. Sehingga
Saat ini beliau sudah melewati 10% itu. Amin. Sudah tidak pakai alat bantu pernafasan, sudah bisa dada-dada. Di ICU bisa dada-dada gini. Jadi kondisinya mulai stabil. Dan saya yakin dan percaya beberapa hari ke depan beliau pasti keluar dari ICU. Amin. Ini suatu pergumulan, suatu pergolakan, suatu pergumulan batin saudara-saudara ya. Tetapi saya mau kasih satu firman Tuhan buat saudara-saudara yang saat ini bergumul. Mungkin engkau harus kontrak, tidak ada duit. Mungkin engkau harus bayar sekolah, tidak ada duit. Mungkin engkau harus nge-zoom, tapi tidak punya alat ya. Satu HP dipakai satu rumah. Coba kira-kira HP-nya itu ngomong apa saudara? Halo? Ya, ngomongnya capek deh, iya kan? Mungkin saudara tidak bisa membeli perangkat-perangkat untuk anak saudara sekolah atau kuliah ya. Terlebih kalau mau kuliah di luar negeri, tidak bisa membayangkan ya. Seperti itu, pergumulan-pergumulan boleh terjadi. Mungkin juga di rumah tangga tidak ada damai sejahtera karena berantem terus. Karena apa? Ada duit cuman terbatas. Yang satu mau A, satu mau B, satu mau C, akhirnya ribut mana yang duluan saudara-saudara. Loh bisa berantem loh saudara, benar? Tapi saya kasih firman Tuhan hari ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mungkin saudara saat ini sedang mengatur kembali ekonomimu ya. Ada yang sakit harus beli vitamin. Ada yang masuk sekolah harus bayar uang sekolah. Tapi saudara ngomel kan, wong online kok bayar yo, iya kan? Wong ndak sekolah kok bayar yo. Tapi nanti beberapa minggu ke depan boleh, ayo sekolah, nanti lah takut. Nanti kan tetap online mele, bener gak? Nanti anakku itu cuma semata wayang gitu. Mata wayang ada berapa saudara? Halo? 1 apa 10? 1 saudara, karena cuma 1 cc ya, kalau kita 2. Nanti kalau aku lepas di tatap muka gimana ya kalau ketularan? Nah, saudara ingat ini, bacaan ini tiap hari ya, Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan itu tidak memberi rancangan kecelakaan, tapi memberikan rancangan damai sejahtera. Untuk apa? Memberikan kepadamu, kepada engkau, kepada saya, hari depan yang penuh harapan. Maka dari itu, salibkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Perkatakan, engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa bayar utangmu. Amin. Ini akeh sing utang tak kok banter. Iya enggak apa-apa. Omong terus terang sama Tuhan. Tuhan ada di sini kok. Ngomong. Bon-bonanku ini Tuhan sopo sing bayar, ya kan? Ya engkau yang bayar, tapi engkau diberkati Tuhan. Amin. Masa aku yang bayar? Ya nggak mau dong, bukan aku yang ngebon, ya kan? Engkau tetap yang bayar, tetapi ada uang untuk membayar, gitu loh ceritanya ya. Siapa yang akan membayar para karyawanku ini? Ya tetap engkau, tetapi engkau mendapat penjualan yang limpah. Amin. Engkau mendapatkan berkat yang berlimpah. Ada kuasa dalam perkataanmu. Maka dari itu tiap pagi berdoalah, ya, berdoalah tiap pagi. Berkati aku berlimpah-limpah. Tidak salah. Ada banyak pemahaman tentang, aduh, aku njaluk sogeh. Ini apa jenenge teologi kemakmuran. Tidak gitu, saudara. Tetapi engkau harus mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ya, toh carilah, maka engkau akan mendapat. Dan kalau menengahi, ya udah. Saya ini praktek, ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Tapi mulai saya praktekkan, Tuhan,
aku ini loh berkat ono berlimpah-limpah ya. Sehingga aku bisa membagi berkat dengan orang lain ya. Kalau berkat itu berlimpah buat aku dhewe lapo, aku makan ndak boleh akeh-akeh. Lek makan akeh sakit, ya kan? Makan akeh mules perut ya. Makan cuma 1 piring itu pun setengah porsi, mesti berdua ya. Ndak bisa habis itu, ndak bisa. Apalagi kalau resto yang di Surabaya, waduh, sak gunung gini, waduh, ya apa ini, ndak bisa ini ya kan, harus 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, terjadi, berkat itu mengalir, ndak tahu dari mana ya. Saya ini kan gini mulai hitung-hitungan ya. Kalau kita ngomong uang, saudara pasti mulai ngitung, bener nggak ya? Kalkulator dicetek pasti, bener nggak ya? Jangan lupa di sini ono loh, kalkulator, ya toh. Saya ini memang memberi apa ya, berkat buat seseorang, bukan saudara, bukan di antara saudara, ojo GR. Ya, orang lain, enggak perlu saya sebut. Setiap bulan rutin, enggak banyak sih. Tetapi kalau dikalikan 12, ya akeh jadi nih, ya kan? Untuk membantu dia hidup, ya. Suatu hari supaya tak didik, supaya bisa hidup sendiri gimana ya? Tak putus saya. Berkat ini tak putus saya. Tapi Roh Kudus ngomong gini, kamu loh, masuk entek berkatmu, like kamu berikan sama dia sih? Ya enggak lah, ya sudah. Oh dia masih perlu, oke. Saya ngomong gitu aja sudah sama Roh Kudus ya. Oke, ku lanjutin, jadi enggak jadi. Tapi tak transfer ya. Saudara, apa yang terjadi? Siang hari saya mau leyeh-leyeh, sudah capek kerja, berkebun. Saya mau leyeh-leyeh, baca WA. Ternyata saudara ipar saya ya, saudara ipar ya, bukan saudaraku. Saudara ipar saya ngasih saya organ 2 tumpuk. Bang Freddy enggak ada ya? Enggak ada. Kan terima les ya. Terima oma apa enggak les? Halo? Ya kan? Karena organ ini gede banget ya. Kalau ditaruh sini ya sesek. Ini bisa ngelesi oma enggak? Bisa. Mau? Mau tapi ambek rodok. ngono. Soalnya oma itu nek ditabuh kiri pasti nabuhi kanan, ya bener ya. Pasti mirroring soalnya ya. Enggak apa-apa nanti lihat oma bisa pasti. Dikasih organ saudara-saudara. So ini organ enggak tak pakai. Esek baru suaranya esek apik. Engso ambilen nek mau. Taruhin gereja enggak apa-apa. Taruh rumah engso terserah. Tak pikir-pikir di gereja nanti nek dikrikiti tikus ciloko ya. Di belakang di aula. Lebih baik taruh rumahku dulu, aku tak belajar organ. Organ itu tidak murah. Saya tahu waktu dia beli, puluhan juta saudara-saudara. Ya, tidak murah. Kok bisa dikasih engso? Itu loh Tuhan ya. Mujizat itu masih ada. Maka itu tiap pagi, berdoalah. Berkati aku berlimpah-limpah. Dan jangan jadi pelit ya. Ojo dihitung terus, Nek dihitung terus, suwe-suwe 0. Tapi percaya bahwa Tuhan itu penyedia hidupmu. Percaya bahwa Dia yang memelihara hidupmu. Amin. Meskipun orang lain meninggalkan engkau. Mungkin engkau menjanda tiba-tiba karena COVID. Mungkin suamimu hilang tiba-tiba, namanya juga tiba-tiba. Disamber, enggak tahu. Tapi yakin dan percaya kalau engkau ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Dia yang memelihara engkau. Anak-anakku gimana ya? Saya enggak dipelihara 2 orang tua, single mother. Tapi saya menyelesaikan kuliah. Saya menikah dengan pesta. Saya bekerja dengan baik. Siapa yang memelihara saya? Tentu orang tua saya. Tetapi semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memampukan. Karena Tuhan yang menyediakan. Karena Tuhan yang mau. Kalau Tuhan yang mau, tidak ada orang yang bisa menghalangi berkatmu itu. Amin. Yang kedua,
berdoalah. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Mungkin saudara berdoa bertahun-tahun, enggak ada jawaban, males deh. Gak usah doa mana wes. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat hafalan terpendek dari seluruh Alkitab adalah apa tadi? 1, 2, 3. Kurang banter. 1, 2, 3. Dijawab maupun tidak dijawab doamu oleh Tuhan sekarang atau nanti jawaban itu datang, tetaplah berdoa. Tepuk tangan dulu. Saya tahu di sini ada pendoa-pendoa yang setia. Ada orang-orang yang mendoakan saya sedari fajar. Ya, saya tahu itu. Kalau enggak, saya enggak kuat, saudara. Ya, kalau enggak saya sudah sakit tahun lalu bablas, saudara. Tetapi saya tahu ada api doa yang dipakai menyala. Salah satunya namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ibu, ada ibu yang berdoa. Siapa? Para lansia yang umur 70, 80, 90 sudah nonok gawene. Dia yang setia berdoa. Ada juga yang umur 50, 40, 30, 10 berdoa untuk saya. Saudara-saudara, suatu hari saya lagi hobi berkebun ya. Kalau ngikuti Instagram saya, wis pokoknya bunganya macam-macam deh. Suatu hari suami saya ini keracunan. Tahu keracunan apa? Artinya ikut-ikutan berkebun, saudara. Kerikil itu ditata satu persatu, pokoknya rapi. Terus ketika sore Pak Gem itu nyiram-nyiram tanaman. Dia ngomong, loh mah, tanaman ini kayak berdoa ya katanya. Ono mana tanaman kok berdoa? Iki teologi apa iki? Tak pikir gitu ya tuh. Masa aku bilang gitu? Oh, tanaman kok berdoa? Aku bilang gitu ya. Wes tala, lihatan tala. Ya, wes gitu aja aku masuk rumah ndak lihat. Tak pikir iki sesat ajaran iki ya. Tanaman kok sembahyang iki ya apa? Tapi ya sudahlah. Besoknya baru aku inget. Sore-sore sudah jam 6 gitu saya lihat. Iya ya. Jadi tanaman itu kayak tangannya kayak berdoa. Daunnya itu besar segini ya. Dulunya kecil-kecil, tapi karena saya pelihara dengan baik, daunnya jadi gede. Mungkin LCD-nya bisa ditunjukkan ya. Ternyata saudara, hari kemarin saya membaca renungan harian dari Our Daily Bread. Ada tanaman berdoa saudara. Yang nama latinnya itu Maranta. Maranta leuconeura. Ini yang saya punya itu yang seret-seret itu, yang garis-garis ya. Yang buntir-buntir itu aku enggak punya. Jadi tanaman ini kalau saudara tanam, nanti sore dia bisa nutup itu ya. Kan kalau pagi itu begini gitu loh ya. Tapi kalau sore itu bisa nutup gini. Ternyata dari Our Daily Bread ada tanaman Maranta. Jadi kisahnya itu ada seorang kakek yang setia tekun berdoa. Dan ketika ia akan meninggal, dia memberikan sebuah pot dengan tanaman berdoa untuk nenek, untuk istrinya. Mungkin harapannya apa? Supaya senantiasa berdoa seperti dia. Terus saya cari di Google, searching, ono tanaman berdoa. Ternyata ini ada tulisannya, mana tulisannya? Nah, juga diterjemahkan dari bahasa Inggris, Maranta leuconeura juga dikenal sebagai tanaman doa. Ada tanaman doa. Halo? Sing doa itu sebetulnya sinten? Halo?
manusia kan. Doa itu artinya apa? Bercakap-cakap, omong-omong sama Tuhan, menyatakan isi hati, hubungan dengan Tuhan. Karena model tanaman ini bisa seperti tangannya orang berdoa seperti ini. Seperti pada umumnya gambaran orang berdoa. Walaupun ada orang berdoa gini, ada yang gini, ada yang gitu, terserah. Tetapi pada umumnya nek gini itu berdoa, saudara. Sehingga tanaman ini dinamakan tanaman doa. Jadi saudara kudu punya tanaman ini ya di rumah, murah dan gampang berkembang biak. Supaya eling, tanaman aja berdoa. Masa saudara enggak? Halo? Maka dari itu omong tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Yang terakhir, berjaga-jaga. Saudara, baiklah kita sekarang ini diharapkan tetap berjaga-jaga. Ya, kita menjaga diri kita. Kita menjaga keluarga kita. Kita menjaga orang-orang di lingkungan pekerjaan kita, pelayanan kita, dan semuanya. Kalau saudara disuruh vaksin oleh pemerintah, ya taatilah. Ada beberapa orang yang karena punya sakit tidak bisa vaksin, ya tidak masalah. Ya, tapi ada yang tidak sakit, sehat, tidak mau vaksin, ya terserah. Ya, ini kan himbauan, ya. Tetapi nanti saudara tidak bisa naik pesawat, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa ke hal-hal yang sekolah, kan dimintai kartu vaksin. Ya, seperti itu. Tetapi kita harus berjaga-jaga terhadap apa? Saat ini dan untuk saat akan datang. Saat ini ada pandemi, kita harus waspada. Ya, kita harus tetap pakai masker, kita harus jaga kebersihan tangan. Akhirnya sering cuci tangan, ya. Kita bawa hand sanitizer kemana-mana. Tetapi saudara ingat enggak? Periko berjaga-jaga itu ternyata mengandung kata bijaksana. Ya, ada 5 darah bijaksana, ada 5 darah yang bodoh. Mereka berdua diwajibkan berlaku bijaksana sebetulnya. Tetapi ada orang yang tidak menghiraukan. Artinya apa? Mereka sama-sama menunggu mempelai. Mereka sama-sama menyalakan pelita. Tetapi yang 5 tidak bawa cadangan minyak. Ya, saat ini saya percaya di tasnya kaum wanita ini pasti ada hand sanitizer. Tapi pertanyaan saya, engkau bawa cadangan minyak enggak untuk pelitamu itu tetap menyala? Ketika engkau harus menunggu Yesus Kristus datang kedua kali, pelitamu harus menyala sebagai mempelai Kristus. Nah, disinilah minyak lambang dari Roh Kudus. Apakah engkau berjaga-jaga dalam hidupmu? Ada Roh Kudus di dalam hidupmu lebih daripada hand sanitizer. Saudara, ayo kita sikapi dengan bijaksana, ya, dengan bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu teledor, saudara. Ndak ngerewes, tahu ndak ngerewes, ndak menghiraukan. Wes ngono ae kok. Wes ngene ae kok. Wes akhirnya dead. Akhirnya apa? Ketika mempelai datang, loh, minyakku habis, aku minta minyakmu dikit. Oh enggak, nanti enggak cukup untuk kamu, enggak cukup untuk saya. Sana, pergi beli. Ini tak terjemahkan bahasa sehari-hari. Ternyata ketika mereka beli, Tuhan datang, ketinggalan. Kita kan enggak mau seperti itu ya. Kita enggak mau ketinggalan. Saudara-saudara, masa aniaya akan datang. Dan tanda-tandanya sudah nyata. Berjaga-jagalah, ya, waspada dan berjaga-jaga. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Setiap bulan kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Supaya kita mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah untuk kita. Supaya kita boleh bersekutu di dalam penderitaannya. Bersekutu di dalam kebangkitannya,
bersekutu pula di dalam kedatangannya kedua kali. Amin. Itulah pengharapan kita. Selain bahwa masa depan itu penuh harapan, tetapi kita jangan sampai ketinggalan. Hanya mengharapkan yang di bumi ini saja. Tetapi kekekalan, masa-masa kekekalan, itu juga kita ada di sana. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Saya undang para pelayan perjamuan dan Bapak Gembala yang akan melayani kita dalam perjamuan kudus, dan para imam musik untuk kembali ke tempat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami harus tetap berdoa dan tetap berjaga-jaga. Kami tahu kedatangan-Mu itu tidak akan lama, sebab rasanya tidak ada penundaan lagi. Ampuni kami bila kami hidup sembarangan. Kami mau mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Kami mau menjadi orang yang bijaksana. Kami mau Engkau pimpin, ya Roh Kudus. Kami mau Engkau tetap bersama kami. Saatnya kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Kuduskanlah roh tubuh jiwa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kau berkati, suci kuduskan. Yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Dan terlebih dahulu, Kau menjamah kami para pelayan perjamuan. Kau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir. Kau suci kuduskan dan layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami terima daripada Engkau Yesus menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan. Saat malam hari Yesus sedang makan bersama murid-muridnya dan ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan. Angkat kedua tangan. Tegakkan kepala, pandang Yesus. Sembah Dia. Dia yang layak disembah. Ya, mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Bahkan Dia mati saat kita masih berdosa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Memimpin ibadah ini mulai awal sampai akhir. Dan kami semua yang hadir di pagi hari ini, juga yang ada di rumah yang sedang mengikuti online, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati firman-Mu Tuhan, yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Kau berkati pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam Kau Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan pada tubuhnya, hingga dia bisa tetap mengembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati seluruh jemaat. Ya Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan sudah Engkau berikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Baik yang di gereja maupun di rumah. Kau memberkati ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak-Mu, sehingga apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga tidak kekurangan sesuatu apapunlah kita bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, hanya pada Engkau lah kami percaya.
Jadikan kami orang-orang yang setia Tuhan pada Engkau dan pada sesama, pada gerejamu. Tuhan, jamah hati kami yang paling dalam Tuhan. Berikanlah kami kesetiaan yang Kau ajarkan pada kami, hingga kami menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau Yesus, kepada keluarga kami, kepada gereja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau tetap gandeng tangan kami untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ikadake sekolah ketika nanam siti di koda bapa. Siodo ada di nama siti di nama. Berikan roh kesatuan di dalam gereja. Oh ini Tuhan Yesus. Hingga ada kesatuan di dalam jemaat-Mu Tuhan. Ada kesatuan di dalam seluruh jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan dengan kepala pandang Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah kita yang sungguh sangat luar biasa, dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Kau, Tuhan melindungi Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.